Assalamualaikum Kak Jeki. Tapi tidak tahu di mana pasar burung. Coba siapa? Selain pasar 16 Ilir, pasar yang pasti dikenal oleh wong Palembang ialah pasar burung. Nah itu ada di Kelurahan 17 Ilir, Palembang. Assalamualaikum. Jadi malam ni kita nak bercerita, bercerios sejung Palembang. Kadang-kadang dikata kebergesah tentang sikok tempat yang cengkila wong di Palembang ini tidak tahu, kata tidak tahu. Namanya sikok samo, tulisannya sikok samo, tapi nyebutnya 3 macam versi. Sikok pasar burung ditulis macam itu kalau kita di Google pasar burung. Tapi kalau di Palembang, wong Palembang nyebutnya pasar burung. Ada yang sikok lagi, pasar burung. Nah, di mana pasar burung itu? Cengkila tahu kalau kan di Parak pasar 16. Sebenarnya posisinya bukan di 16 LA gitu. Itu di 17 LA sebenarnya. Jadi disitulah orang jual burung. Sebenarnya bukan cuma burung baik dijual, tapi juga iwa, segala macam ingonan yang pacak dijual di situ. Kalau zaman dingin segala macam binatang ini yang pacak masuk ke kandang dijual di situ. Cuma sejak sudah tahu bahwa sebagian itu dilarang, maka kemudian tidak dijual lagi. Tapi sekarang kalau burung-burung banyak segala macam burung. Nah sekarang cerita awalnya aman. Jadi kalau dapat cerita langsung dari seorang tokoh, jadi dia bercerita awalnya itu penjual cuman sikok wong yang berjual burung, yang dalam sangkar itu cungkuan namanya, bahasa Palembang itu cungkuan. Jadi belum berupa pasar. Dia tuh ada di situ karena kalau kita arah dari Masjid Agung itu di sebelah kirinya ada pasar buah. Nah pasar buah itu udah lama. Pasar buah itu sejak tahun 50-an lah. Kalau ke sebelah sini pasar Sayangan. Kalau sebelah sini lagi ke Durung Basah. Ke sananya lagi Tengku. Sananya lagi pasar 16, pasar Los. Jadi itulah cerita tentang pasar burung tadi. Kapan-kapan kamu kepengen nak ke pasar burung, lajulah ke pasar burung sana. Cuman kalau pacak jangan disebut pasar burung baik. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu peserta Pekan Pustaka Palembang 3. Pada malam hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mengikuti bedah naskah buku Palembang dari Waktu ke Waktu Jilid 2. Telah hadir bersama kita narasumber Raden Muhammad Ihsan. Beliau merupakan penulis artikel sejarah yang prolifik sekali di berbagai media massa di Sumatera Selatan. Beliau juga staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Bedah naskah buku malam ini akan dipandu oleh Jeki Sepriadi. Beliau merupakan pengajar sejarah dan tim pengelola jurnal sejarah. Bapak Ibu peserta Pekan Pustaka Palembang 3, agar tak berlama-lama, mari kita mulai bedah naskah buku pada malam hari ini. Kepada Bung Jeki Sepriadi, saya persilakan. Ya, terima kasih Bung Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para peserta Pekan Pustaka Palembang ketiga pada sesi malam hari ini ya. Malam hari ini kita akan membahas seputar kota Palembang kuno sampai dengan sekarang, yaitu dengan judul Palembang dari Waktu ke Waktu. Sebelumnya, saya Jeki Sepriadi, malam ini dipercaya sebagai moderator. Malam hari ini kita akan
mendapatkan informasi ilmu ya dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan tadi sudah dikenalkan oleh Bung Wendy, merupakan seorang pengajar dari Universitas Sriwijaya dan juga sebagai staf pecinta sejarah, penelusur sejarah budaya Palembang. Baik, langsung saja kita sapa Raden Muhammad Iksan atau yang akrab dipanggil Mang Ican. Selamat malam Mang Ican. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Palembang tuh alhamdulillah guyur be. Ya, guyur bae ya. Malam ini kita nak bercerita ya Mang ya. Bercerita tentang Palembang Lamo. Nah, kalau pernah baca buku karya Mang Ican, tidak kelihatan ya. Palembang dari waktu ke waktu. Nah, malam hari ini kita akan membahas mengenai buku naskah buku yang nanti akan terbit, yaitu Palembang dari waktu ke waktu jilid kedua. Nah, tadi diawali sudah kita putar video dari channel YouTube-nya Mang Ican, yaitu RD Muhammad Iksan. Nah, nanti dulu ya diaturi ya Mang Ican ya. Diaturi subscribe. Nah, agak di situ kita baca dengar informasi-informasi seputar Palembang. Nah, langsung ya kita malam ini akan dengar kita sampai pukul 21, nah, jam 9 malam. Jadi agak di akhir ada sesi tanya jawab. Mungkin dari pukul 19.30 ini, jam 7.30 ini sampai dengan jam 8.30, 1 jam, nanti agak Mang Ican memaparkan Palembang kuno sampai dengan Palembang sekarang. Nah, cak mano bae, tadi ada pasar burung, ada banyak versi. Wah, kalau kawan-kawan dulu baca buku ini sangat menarik. Nah, nanti kita tunggu buku terbaru Mang Ican. Langsung saja saya persilakan kepada Mang Ican untuk mempresentasikan materinya untuk malam hari ini. Dipersilakan Mang Ican. Oke, nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo tuh biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi memang kita Palembang kalau nyapa tuh macam itu nadanya, apa namanya, intonasi atau nadanya. Tapi secara formal kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dalam pertemuan, bertemu di tahlilan, Assalamualaikum macam itu kan, sambil angkat tangan. Kalau galau-galaunya tidak macam disalami, saya angkat tangan dua macam itu. Jadi inilah yang pengen kita angkat ya, kita perlu angkat. Mohon maaf kepada dan juga yang lain-lain, mohon maaf pada terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia, oleh Adinda moderator Jeki Supriyadi, Kutupel ya, ketua, kalau anak-anak kampus itu nyebutnya apa ya, selain Ketupel ada project officer ya. Jadi hal ini adalah Bung Ahmad Subhan, dan juga ada teman-teman yang lain yang mohon maaf saya tidak ingat satu demi satu. Dan juga saya sapa seluruh yang hadir di Zoom ini. Jadi kalau dulu Socrates bilang Zoom politikun, sekarang Zoom politikun. Ya. Wow. Zoom politikun itu manusia makhluk sosial. Rupanya zaman berubah dari Zoom jadi Zoom. Jadi cuman pindah sih ke huruf ya. Zoom ajak jadi Zoom. Kelakar wong galak Yunani gitu cerita macam itu. Jadi mohon maaf jadi pada peserta seluruhnya, mungkin kadang-kadang ada sebagian yang bukan dari Palembang, jadi kalau ada kelakar Palembang dicatat bedokin kayak kalau kita transliterasi kira-kira apa lah kendaknya. Yang lain-lain itu mungkin sampai sekarang Bung Subhan sedang mengusahakan untuk Google Translate itu dari bahasa Inggris ke bahasa Palembang. Ini tampaknya belum menunjukkan perkembangan yang cukup berarti kayaknya, mungkin karena mungkin peminatnya belum banyak. Oke, mohon maaf sampai berkelakar. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada malam hari ini.
Jadi kulo ini hobinya berkelakar di bos sebenarnya. Kelakar, saya bercerita saja memang. Jadi mohon maaf kalau kaget, tidak sistematis. Jadi kadang dari A melompat ke huruf M, dari M melompat lagi balik ke huruf C. Jadi mohon maaf. Jadi karena ini kan bercerita tuh tak kati ujung, kati pangkal. Jadi itu Dan ngalor ngidul. itulah yang kami nyamang. Ya tuh kaminya macam itu. Kita mudah-mudahan Iya. pajak pindahnya biasa ngomong tuh di warung, di pance itu kita pindahkan di Zoom sini karena kondisi macam ini. Jadi mohon maaf kalau kaget ada yang kaget yang salah nangkep kira-kira macam itu. Tapi bahasa Palembang ini mudah-mudah susah. Jadi mudah-mudah susah. Kaget itu kadang-kadang kalau tipu jadi kagak, dia itu susah kita jadinya kan. Makanya kalau enggak jadi enggak, jadi susah juga. Makanya kalau saya ada teman-teman dari Jawa, saya hati-hati betul nulisnya enggak itu. Karena takut jadi enggak. Jauh jadi enggak sama enggak kan beda. Itu kan ini susah. Jadi harus seperti itu. Jadi cara kita berkelakar lah. Memang lemah orang Palembang ini pelakar gati gawe lain dulu sampai Garut sampai ngopi kan. Cerita Pulau Kemarau punya kita. Masuk di Gambang Pega di Bugiri ya. Gitu. Nah, jadi mohon maaf Kedalu be emang nek. nak masang inilah tadi cerita. Utak-atik belum temetu juga akhirnya terpaksa Jerambani lah kita andal gitu. Tapi ceritanya Jerambani sebenarnya ya saya menggambarkan jembatan Ampera di belakang saya ini luar biasa nilai yang diangkatnya. Saya belum berani mengatakan nilai filosofi. Ini sebenarnya adalah tanda moderasi. Dalam segala hal kita harus moderat gitu. Jadi jembatan Ampera ini dibangun ini langsung melompat ke jembatan Ampera. Tapi jangan ke Sungai Musi, cebur gitu. Jadi jembatan Ampera ini dibangun atas dana pampasan perang yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dan itu kalau menurut hitungannya bahwa hanya 13 katanya yang berhasil selesai. Dan dari 13 itu nomor 2 jembatan Ampera. Nah, kemudian bukan soal jembatan Amperanya, tapi desainnya ini menggambarkan suatu moderasi walaupun kemudian jalan akomodasi ini kemudian terhenti karena tidak bisa lagi diangkat jembatan Ampera. Maka saya mengatakan begini, pada waktu itu pemerintah Kota Palembang di zaman itu membutuhkan jembatan untuk menghubungkan seberang Ulu dan seberang Ilir. Dan pusat kota itu memang pada posisi ini juga, pada posisi seberang Ilir itu di kampung antara 16 Ilir dengan 19 Ilir. Kemudian di seberang itu 7 Ulu sebagian besar dan 10 Ulu. Ya. Di situlah pusat kota. Itu yang dibutuhkan pada tahun 62, puncaknya di tahun 62 itu dibutuhkan jembatan itu. Di tempat itu, tapi Bung Karno bilang begini, kata Bung Karno, oke, dibuat jembatan untuk Palembang, tapi jangan sampai mengganggu suplai batu arang. Batu arang itu bahasa lama untuk batu bara. Jadi batu bara itu memang turunnya di Kertapati, kemudian disuplai melalui Sungai Musi, kemudian keluar di Muara Sungsang, dibawa ke Pulau Jawa, termasuk diantaranya untuk pembangkit listrik tenaga kalau batu bara itu Suryalaya katanya begitu. Jadi oke, boleh. Jadi bagaimana caranya? Diambillah jalan keluar. Kata Bung Karno, buat saja jembatan di tempat yang jauh. Lah uji kita untuk apa ngawek jembatan jauh-jauh macam itu? Kalau kita berjalan kemang sikil kita nak ke sana. Belum lagi nyabrangnya. Nah, akhirnya ujung-ujung ceritanya moderat, dipilih jalan keluar, angkat jadi buat jembatan ophal bereh namanya. Ophal dalam bahasa Belanda bereh itu jembatan, ophal itu bisa diangkat. Desain pertamanya mirip jembatan yang ada di Inggris kalau tidak salah. Tapi Bung Karno tidak setuju. Maka dibuatlah desain seperti ini yang ide awalnya Bung Karno tentu saja yang menjabarkan tentu saja kontraktor dari Jepang. Nah, itulah jadi awalnya jembatan ini menjadi seperti ini adalah jalan untuk mencari jalan tengah. Maka kemudian itu membekas dalam diri saya, segala sesuatu harus kita upayakan jalan tengah. Jadi kita jangan terlalu memaksakan pandangan kita dan juga tidak juga menolak pandangan orang lain. Jadi seperti itu. Jadi inti kembali mungkin karena balik-balik soal buku ini. Jadi tadi disampaikan oleh Adinda tadi. Jadi Pak sapaan Palembang buat teman-teman yang bukan dari Palembang itu Kando Dindo biasa, Kakanda atau Adinda bahasa itu ya. Jadi samalah kita Mbak atau Mas kira-kira begitu. Nah jadi atau sambil itu Dindo ini Oh iya.
tampilan ya, tampilan tadi ya. Oh, Payo. sedikit mungkin. Kita sudah dibuka dengan jembatan Jeramba Ampera. Ya, ya. Aku sudah terhipnotis, Mang. Kaget sambil bercerita mungkin pajak ditampilkan. Ya. Ya. Nah, ini ada screen. Nah, ini jadi bukan apa jadi sekadar untuk bercerita, Pak. Cara cerita itu kan kadang-kadang cerita itu kan memang ada kaki ujung pangkalnya, tapi kita kan karena sudah dibiasakan dalam dunia pendidikan, kita harus ada informasi lah, kira-kira macam itu kan. Jadi kulo ini memang dari nama sudah keciren Wong Palembang, jadi dari RD-nya Raden. Jadi kulo sering dipanggil Mang Ican. Mang itu panggilan sebenarnya panggilan dengan panggilan yang rasa hormat sebenarnya. Cuma karena ada kebetulan ada etnik atau suku bangsa lain di Palembang yang panggilan Mang juga, maka jarang galak dipanggil Mang sekarang. Jadi kalau kamu panggil Mang sama adik papanya, marah adik papanya, sini dikun kau tuh. Kau tuh panggil aku mamang, bukan aku mamang Tekwan. Aku nih mamang kau, panggil Om atau Om. Nah, macam itu juga bicinya dipanggil. Ya galak dipanggil bici, dipanggil tante. Kalau udah panggil panggil te. Jadi tante juga masih kan. Nah, itu sebenarnya panggilan Om itu bahasa Belanda, tante bahasa Belanda. Jadi kita sebenarnya jangan itu. Jadi panggilan kita. Ngapa jadi rancu? Karena memang maklum di Palembang itu kan semacam melting pot, kota yang bergabung suku bangsa yang lain. Kemudian ada etnik tertentu yang mungkin secara ekonominya mungkin agak sulit begitu ya, mencari kerjaan dengan tenaga yang keras segala macam, dan mereka dipanggil mama. Nah, kadang-kadang itulah akhirnya mereka tidak mau dipanggil, padahal mamang dengan mang itu tergantung dari daerah mana sebenarnya. Panggilan mang itu lebih rasa hormat sih sebenarnya, bukan minta dihormati. Memang begitulah unggah-ungguhnya kira-kira kalau kita bertutur dengan yang lebih tua. Jadi itulah manggil Mang Ican. Ican panggilan saya. Jadi kulo dilahirkan di Palembang sinilah, tidak jauh-jauh. Jadi cuma besar-besarnya di 16 ilir. Jadi jangan heran banyak cerita kulo ini banyak di 16 ilir. Jadi, mungkin wong tidak percaya, kulo ini nyingok langsung segala macam. Dari wong berdagang sampai wong nyopet. Jadi tahu. Jadi mana triknya nyopet juga tahu. Cuma bukan alumninya bukan. Jadi tahu baik, mana selo nyopet tahu sebenarnya kan kayak mana kan. Nah, alhamdulillah punya Dindo ini berguna waktu saya mengajar jadi dosen Fakultas Hukum dan bidang saya hukum pidana ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya itu mengajarnya di bidang hukum pidana. Jadi kenapa saya menjadi tertarik? Sebenarnya saya lebih suka sejarah awalnya, tapi kemudian ketika memilih kuliah saya masuk Fakultas Hukum, kemudian tampaknya ketentuan dari Allah sudah memang begitu, saya masuk ke hukum pidana. Hukum yang paling ditakuti orang sebenarnya. Kalau orang bilang pidana itu ya. Tapi kemudian saya juga tetap saja minat pada sejarah. Jadi sepanjang itu saya terus mengikuti perkembangan sejarah, dan alhamdulillah kemudian apa yang saya dapatkan itu bisa saya gabungkan. Dan di sisi lain juga memang tidak hanya minat sejarah sih sebenarnya, tapi juga karena saya terbiasa dari kecil kalau bahasa resminya itu bibliopili itu bahasa kerennya sebenarnya. Kalau bahasa hitonya kutu buku, walaupun tidak betul-betul kutu buku, kalau jadi kutu buku pakak repot juga kan. Jadi senang baca, pokoknya baca apa saja. Jadi kalau orang tua pulang dari kantor bawa koran, bawa majalah, baca semuanya saya baca. Dan kemudian pelan-pelan mempengaruhi cara saya menulis. Jadi kalau yang pernah baca tulisan saya melihat ada gaya tertentu yang saya juga tidak tahu dapat dari mana gaya itu, tapi kemudian begitulah membuat saya senang bermain kata-kata tapi dengan basis sejarah. Jadi itu yang membuat saya ini sampai kemudian saya menemukan tempatnya ketika menulis. Jadi awalnya pertama kali tulisan saya tentang sejarah itu di sekitar tahun 2005 yang dimuat di media. Kemudian ada beberapa tulisan lagi yang kemudian dimuat di media, termasuk
saya tuh banyak terinspirasi pada buku-buku yang terbit di Jakarta atau di kota-kota lain. Kota-kota lain itu relatif lebih maju mereka dalam menyampaikan gagasannya. Jadi saya tuh memang lebih kepada toponimi sebenarnya. Jadi toponimi itu berangkat dari Penamaan. Iya, nama suatu tempat. Jadi ceritanya macam ini. Kalau balik ceritanya kan. Jadi waktu kecil ya, waktu kecil ada lagunya ya. Jadi waktu masih kecil itu SMP, SMA kita belajar pelajaran itu ada namanya iglo, ada namanya honai. Kita hafal itu iglo itu apa. Kalau cepat tepat biasanya kalau udah baca jawab itu kalah pasti. Nah, cuma kemudian pelan-pelan ketika mulai masuk SMA, kita berpikir kemudian, kenapa iglo yang ada di Kutub Sano kita tahu, kemudian honai yang ada di Papua itu kita tahu, sementara rumah limas yang ada di Palembang kita tidak tahu bagaimana sih ceritanya. Maka kemudian saya pelan-pelan seperti itu. Mohon maaf, kita tahu pahlawan nasional dari mana-mana, Pak Erdi Ponegoro, Patimura, Tuku Umar dan seterusnya. Sampai kemudian saya berpikir, lah bagaimana dengan kita? Maka kemudian pada tahun 84 ketika Sultan Mahmud Badarudin II dikukuhkan sebagai pahlawan nasional, kalau boleh saya sedikit menyampaikan, itu saya langsung menulis surat pembaca yang dimuat di Koran Merdeka pada hari besoknya. Saya kira mungkin belum banyak lah orang menulis, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pada waktu itu. Karena terpenuhilah rasa memiliki kita sebagai bangsa ini ketika ada tokoh dari Sumatera Selatan. Nah, jadi seperti itu kira-kira itulah awal dari kemudian saya ingin tahu segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi kita belajar tentang piramid, tentang hutan Amazon, tentang segala macam, tapi kok yang di depan mata kita tidak tahu dan kita anggap itu tidak penting. Maka kemudian pelan-pelan saya mulai mencoba mengetahui sedikit demi sedikit dari segala sumber, dari buku bacaan, dari buku-buku teks, kemudian dari tulisan termasuk yang paling menginspirasi itu almarhum Johan Hanafiah. Kemudian ada juga almarhum Raden Hussinanto Dirajo dan beliau-beliau yang lain yang sangat mempengaruhi saya dalam menulis konten-konten lokal. Terus berkembang, saya cari-cari segala sesuatu saya cari, termasuk saya juga melakukan sesuatu yang agak jarang yang dilakukan oleh kalangan akademisi hukum. Saya melakukan empiris, jadi saya ke lapangan langsung. Itulah kalau pernah membaca tulisan saya tentang muasal lorong basah, itu adalah konfirmasi saya terakhir kepada tokoh yang masih hidup pada waktu itu tentang asal muasal lorong basah. Karena saya mendapat cerita itu dari orang tua tentang lorong basah itu. Kenapa saya timbul tanda-tanya besar ketika saya masih SMA, saya sering lewat situ. Setahu saya kami menyebutnya lorong basah. Tapi kemudian di pelang nama ditulis Jalan Sentot Ali Basah. Memang sama-sama basah, tapi kemudian kok betul-betul dipaksakan ini. Makanya kemudian saya cari saya sampai konfirmasi terakhir saya dapat duduk langsung dari tempat itu. Cuma sekarang sudah meninggal karena tidak banyak lagi orang yang tinggal di lorong basah itu. Jadi saya coba konfirmasi, cari lapangan. Jadi kalau belum oke ya belum. Termasuk kalau tulis tentang skip itu bayangan kita skip itu kan awalnya skip kan rasa ingin tahu saya sebenarnya. Ya, ketika saya ke Bengkulu saya lihat di Bengkulu ada nama skip. Kemudian heran kita kok ada nama yang sama. Kemudian orang-orang mengatakan itu lapangan tembak. Terus kita gali sampai pada satu kesimpulan bahwa skip itu memang militer skip terrain, jadi dari bahasa Belanda. Dan juga ukur lapangan tembaknya bukan lapangan tembak senampang sebenarnya, bukan untuk jenis-jenis itu lebih kepada artileri sebenarnya, lebih kepada puslatpur. Jadi makanya kemudian skip itu sangat luas kalau kita lihat. Jadi hasil kajian-kajian itulah yang saya dapatkan. Yang paling baru kalau saudara pernah baca nonton YouTube saya mendapat informasi terakhir tentang Sintraman Jaya. Sintraman Jaya itu bagian dari skip yang dapat sumber langsung dari tokoh masyarakat di situ adalah singkatan dari Sintra, Aman dan Jaya. Sintra itu nama hotel, Aman nama hotel, Jaya nama hotel. Kok begitu? Rupanya dulunya para perwira TNI itu sebelum mereka diberikan lahan di situ untuk mendirikan perumahan, mereka itu bisa dikatakan bertempat tinggal sementara di hotel-hotel tadi. Jadi katakanlah alumni dari hotel-hotel itu diberikan tempat, jadi mereka singkat dengan Sintraman Jaya. Jadi hubungannya dengan militer juga sebenarnya. Jadi hal-hal seperti itu tidak semuanya didapatkan di buku.
Jadi kita cerita, tanya sana sini, tapi mungkin ada yang bertanya, Pak Kando, Pak mana kalau cerita itu bisa jempol? Nah itulah kebetulan karena kita biasa di perguruan tinggi untuk melakukan konfirmasi, kalau dalam bahasa sejarah kan itu kan kritik sumber kan, jadi kita melakukan kritik sumber, kira-kira betul tidak cerita ini? Karena ada beberapa versi, biasanya cerita itu menimbulkan versi yang berbeda-beda. Yang mana yang kita tampilkan biasanya semuanya kita tampilkan, tapi yang mana yang kita pilih tentu saja kita tentukan. Jadi yang mana sih paling tepat, yaitu mengenai apa segala sesuatu itu. Dan saya berpikir itu penting karena masa kalau kita belajar di sekolah, di tempat-tempat kita tahu segala hal, tapi kita tidak tahu apa yang ada di depan mata kita. Ya, tidak banyak yang peduli bahwa ketika melewati jalan apa kira-kira. Jangan dianggap saya sudah tahu semuanya. Jakabaring lah. Kalau jingok lihat di YouTube Mang Ican tuh ada Jakabaring tuh, Mang. Ya. Kadang-kadang Mang ini kan tempat main bola. Wong sekarang ini kan banyak tidak tahu. Ya, Jakabaring itu juga memang versinya ada 3 sebenarnya. Jadi sudah kalau sampaikan di YouTube, mungkin lagi ngomong ke YouTube. Jadi kita itu BGG sambil kita cerita yang lain tentang Jakabaring. Jadi kalau bukan berpromosi, terima kasih. Jadi kalau juga buat YouTube memang sederhana kan, tapi insya Allah kalau banyak yang support, kita nak buka galau segala macam yang kita ketahui, yang kita kepengen tahu. Seandainya Pak Jo pergi cepat balik gereja, kan? Tapi ada cerita yang lain lah. Ada cerita apa lagi kira-kira yang pacak kita ceritakan, insya Allah kita cerita. Jadi itulah rencana saya nanti kalau nanti dalam buku yang jilid kedua. Kalau jilid pertama ini kan sebenarnya bervariasi segala macam. Jadi ini tulisan lepas saja. Jadi tulisan lepas saya, apa yang ingin saya ini kan. Banyak yang tidak sadar bahwa Palembang ini kan dijuluki sebagai kota apa? Kota apa lah kira-kira yang paling lemak menyebutnya? Yang paling lemak makanya pempek jelas. Kalau Ampera bukannya pempek. Tidak pacak dimakan kalau Ampera nih susahnya nih. Jadi itulah jadi rupanya dulu Palembang ini disebut sebagai kota terapung. Venesia enggak? Venesia dari timur. Venesia van het Oosten ya betul. Tapi ada lagi yang mengatakan itu Vlot Woningen, rumah-rumah dengan mengap terapung. Dan itu terbukti nanti kalau saudara sekalian nonton satu video dari iFilm, salah satu tentang itu menggambarkan itulah nama Palembang pada waktu itu. Saya kira mungkin kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya jembatan Ampera tidak ada di belakang saya ini. Apalah lambang kita Palembang? Apa tengarannya? Landmarknya itu? Apa ikonnya? Pempek ya, banyak. Ya kalau pempek, kalau kaget keselakan pulau. Pempek terus setiap pagi kan. Iya. Ya alhamdulillah ada banyak Sungai Musi pajak minum kan. Jadi banyaklah cerita-cerita itu sampai juga termasuk kepala cerita apa ya sama sekali audiennya. Iya. Nah, ada ungkapan macam ini, uang itu kalau ada pendatang masuk ke Palembang, kapanlah tercicip banyak Sungai Musi, dia pasti tidak akan lupa, pasti sekali waktu balik lagi. Cuman jangan salah, yang dimaksud minum itu banyunya langsung, bukannya lewat pam. Yang di belakang kita nih, nah pakai sendok minum. Artinya apa? Berkesan betul kira-kira. Dan itu rupanya cerita di mana-mana tempat. Di setiap sungai itu pasti kalau kita ke Lematang, ke Muaranim, ke Lintang juga macam itu ceritanya. Jadi ada beberapa cerita yang kita anggap standar. Oke, jadi ini jadi balik kita cerita. Jadi ini ceritanya. Jadi rencana saya nanti dalam buku yang kedua ini saya akan menurunkan tulisan tentang Iwal Palembang. Jadi tentu saja saya berpikir begini. Palembang itu disebut sebagai kota tertua di Indonesia. Bahkan pernah ada yang menulis itu kota tertua di dunia. Nah, soal ini memang ini persoalan pengakuan kita saja. Karena begini, kalau orang itu lahir usianya jelas ketika dia dilahirkan dari ibunya kan, dari perut ibunya kan. Tapi kalau kota kan tidak jelas, penentunya macam-macam. Ya, Sunda Kelapa munculnya Jakarta karena ada kemenangan Fathahillah. Kota-kota lain juga berbeda-beda. Ada bahkan dengan SK Presiden atau keputusan DPR tentang pembentukan kota. Palembang menggunakan kita menginterpretasikan kepada kedudukan bukit. Oke, kita terima saja karena ini lebih kepada sifatnya suatu kebanggaan kita akan daerah. Mungkin sambil kita tampilkan slide-slide-nya ini. Tidak mungkin selain ini yang lain bolehlah dikeser-keser dikit sambil
Kita sambil Iya. bicara gitu, Pak ya. Jadi itulah berangkat dari rasa ingin tahu saya itu, kemudian saya coba tuliskan. Tapi dengan dilakukan katakanlah riset-riset kecil lah, kira-kira memastikan hal itu sampai kemudian kita menyimpulkan beberapa hal yang mungkin bisa diterima publik, kira-kira begitu. Jadi saya tidak mengada-ada cerita saya, bukan dapat karena tadi malam saya mimpi atau saya semedi atau kemana, tidak. Itu atas kajian-kajian kita saja. Bahwa kemudian nanti akan ada hal yang baru yang kita temukan, tentu saja tidak masalah. Dalam sejarah itu yang menarik adalah, prinsip saya adalah baru menemukan yang lama. Jadi hari ini baru menemukan yang lama. Itulah yang paling nikmat dalam sejarah. Hari ini kita menemukan hal yang baru, tapi itu sudah lama, discovery sebenarnya dalam bahasa ini. Barang itu sudah ada, tapi kemudian orang tidak terpikir, orang tidak memikirkan hal itu selama ini. Jadi saya teringat dengan Isaac Newton, kan banyak orang mengatakan Isaac Newton itu banyak orang melihat apel jatuh, tapi tidak ada yang memikirkan mengapa apel itu jatuh. Nah, itu Isaac Newton memikirkan itu. Nah, kita berusaha, karena bukan ilmu sejarah, mungkin bukan ilmu eksak, kita bisa membawanya kepada persoalan-persoalan sosial sebenarnya. Mengapa seperti itu? Jadi dari rasa ingin tahu yang luar biasa itu terus mencari sampai kemudian kita menemukan hal-hal yang kita baru menemukan yang lama. Jadi saya tadi malam sambil mendengarkan acara pembukaan, terima kasih ada yang mengirimkan link tentang naskah semalam ya. Ada yang saya dapatkan malam itu. Sambil saya mendengar itu, saya terus scroll. Ada yang saya dapatkan di situ. Nantilah saya buka apa yang saya dapatkan di situ. Apa yang menjadi pikiran saya selama ini ada di situ. Artinya kita bicara kalau satu kata itu kita tentukan sejak kapan munculnya, tentu saja kita akan mencari yang paling tua. Dan bukan tidak mungkin apa yang kita hari ini kita sampaikan besok akan terbantah. Dan itu tidak masalah. Kalau kita mati-matian mempertahankan pandangan kita, sementara faktanya memang bukan itu, saya kira keliru. Makanya kita harus terbuka atas ini. Jadi kalau kita lihat kajian-kajiannya, kebetulan ini mungkin Bapak Ibu kalau bercerita, saya di bidang hukum pidana ini ada yang namanya teori kriminologi. Satu teori kriminologi yang paling dianggap orang dengan sebelah mata itu teori dari Lombroso. Ada orang Italia namanya Cesare Lombroso, itu meneliti para penjahat di Italia. Dia ukur tinggi badannya, dia buat kira-kira dia pindai kira-kira bahasa sekarang dengan ini tentang bagaimana rahangnya, rambutnya, segala macam. Sampailah dia memunculkan teori mengatakan bahwa penjahat itu dilahirkan. Pendapat ini tentu saja kan sangat-sangat tidak bisa terima kalau kita berpikir ini kan, bahwa penjahat itu menunjukkan ciri-ciri fisik. Tapi gara-gara teori inilah kemudian orang berusaha untuk membantah dengan cara yang baik pula. Maka gara-gara teori itu muncullah teori lingkungan, teori sosial, segala macam macam-macam teori yang kemudian membangun teori kriminologi itu dan semakin memperkaya teori itu. Jadi kita jangan khawatir. Jadi kita yang penting kita punya dasar, kita berani melakukan ini. Oke, sambil kita cerita mungkin ini foto-foto ini, mohon maaf kalau di antara foto-foto ini mungkin tentu saja bukan mungkin lagi itu milik koleksi dari beberapa orang, dan saya khawatir mungkin di antara tokoh yang dimaksud ada dalam Zoom ini. Mohon izin Bapak Ibu kalau merasa fotonya saya gunakan pada hari ini karena mungkin itulah sedekahnya mungkin ya. Jadi itu beberapa foto itu membuat saya berpikir kemudian, walaupun tidak ini ada dari Facebook, ada dari akunnya Mamanda Rozali Yasin Ali, koleksi pribadi, ada yang mengambilnya dari Tropen Museum, macam-macam. Ini menggambarkan tentang Bidar. Kemudian yang lain silakan. Kita bercerita Pak ya. Jadi sambil mohon maaf. Jadi juga. Nah ini keadaan benteng di depan dulu, saya nemukan langsung. Ini ya. Benteng sebelum di ini, Mang. Ya, sebelum dipasang turap lah kira-kira dinding itu. Iya, pelataran tuh ya, plaza. Itu menggambarkan banyak hal sebenarnya. Jadi ada bagaimana aktivitas kehidupan sehari-hari di sana. Itu perahu kajang, ya, beratap kajang itu, mengangkut pisang dan macam-macam. Itu mungkin sampai tahun menjelang 2000 masih ada itu, tahun 2000.
di zaman Pak Edi Santana itu Hmm. kemudian Masih ya. dipindahkan ya. Oke, kalau sampai, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya jadi tidak sistematis karena memang karena bercerita Mang. konsepnya. Kak Kulo tadi ini sempat terlihat apa namanya tuh Ampera ini ada konten lah di mana Kulo baca perihal warna, Mang. Perihal Oh, warna. Kan ada warna apa? warna Abu-abu, perang. kuning. Nah, itu cak mana, Mang? Sampai hari ini Kulo belum baca mutus ke cerita itu. Apa betul memang kan arahnya kan politik sebenarnya kan ke situ kan, mewakili suasana politik ya. Kulo belum baca pastikan itu. Jadi belum ada dasarnya. Tapi masih sejak awal memang masih menyilu warnanya. Tiangnya, towernya itu abu-abu. Sementara pinggiran dari jembatan itu warna merah itu. Jadi, oke, mungkin sambil kita cerita. Ya, ini ini koleksi Kandara Rozali Yasin Ali juga. Ini bom Mari namanya. Jadi kapal itu kapal Mari. Oh, ini yang ada apa? Yang belakangnya ada apa? Kapal belakang ada ininya, Mang ya? Bukan, ini bukan. Kalau Baling-baling, ini bukan ya? bukan. Kalau yang belakang yang betul Hack Wheeler itu kapal roda lambung namanya. Itu ulu dia ke arah Matang, ke arah yang daerah airnya deras. Kalau ini penyeberangan dari Virpon di 16, ini posisi Virpon 16 hilir dengan bom 16 hilir dengan bom 10 hulu, 7 hulu, 10 hulu. Tapi menarik, mungkin besok kalau yang kepengen nengok besi ini masih ada ini. Besi ini ada di Tangguh Batu. Ya, masih ada di Tangguh Batu. Kalau ada waktu pergi ke Tangguh Batu masih ada. Besi yang ini tempat pijak dan tante ini aja dipakai dan tante lajinya. Ini masih ada besi. Jadi masih ada kalau nak nengok. Nah, ini kapal Mari ini sebenarnya kapal disebut Mari ini karena nama lambungnya itu Mari pada zaman Belanda. Lambungnya Mari. Ada satu lagi saya lupa. Nah, setelah kita merdeka itu Siguntang salah satunya. Jadi kita ini kan nyingok merek sebenarnya, nyingok lambung akhirnya itu yang disebut ya. Disebut terus menerus. Hanya orang tidak sadar bahwa termos itu merek sebenarnya, bukannya produk. Nah, itu kapan-kapan kakek kita cerita. Iya. Nah, oke, kita ini Lawang Borotan. Lawang Borotan. Nah, tadi malam waktu kita ini kalau dapat konfirmasi betul memang ditulis Lawang Borotan. Karena ada yang mengatakan ini mungkin tidak, ini Lawang Buratan atau Lawang Baratan. Ada kemungkinan itu karena di sebelah barat. Tapi naskah yang kita baca tadi malam itu Borotan tulis. Borotan. Kira apa? Kemungkinan sama dengan cap lah kira. Cap itu dalam bahasa kita kadang dibaca cok kan. Coba mana yang dicop tadi. Nah, itu cap. Jadi Borotan pacak baik. Pelapalan barat itu tidak penyebutan, Bang. Iya, barat itu tidak bulat kira macam itu. Itu mungkin sambil kita ini ilustrasi Jadi ini cerita tentang skip kemarin. Jadi skip kemarin itu dapat cerita ini meriam artileri sebenarnya. Jadi kalau sekarang di Batu Raja Puskapur itu, maka kemudian jangkauan tembak dari skip ini. Jadi skip kita yang mirip itu sebenarnya di Tawangmangu Karanganyar. Kalau di tempat lain itu sebenarnya skip itu di Palembang itu ada berapa tempat? Kapan-kapan kita buka ceritanya. Jadi sebelum skip yang sekarang ada berapa skip yang lain. Tapi jangan skip ya. Ya. Di mana tuh, Bang? Sikoknya di dekat rumah Pulau Nila. Kio di itu dasar peta lama ya, peta-peta Belanda. Sama di skip kira-kira di mana ya? Nggak berani nyebut nama tokonya kayak laju nak boga toko tadi laju berperkara pengadilan. Jadi ahlinya pula repot jadi. Itu. Pokoknya ada segitu aja. Skip itu ada beberapa tempat yang lain. Cuma jangan ke penonton jangan di skip jangan di skip. Ya, laju terhitung durasi. Ini Gajah Merah ketika meriksa pada waktu perang lima hari malam. Batalan Gajah Merah. Oke, sambil jalan. Nah, ini di mana, Mang? Ini Putu Rojali Yasin Ali juga masih ada di 16 hilir. Ini ya? Iya, masih. Ini nama salah satu bagian dari pasar serat sebenarnya. Jadi pasar 16 hilir itu banyak pasarnya, bukannya siko sebenarnya. Cuman uang menyebutnya pasar 16 hilir itulah.
Pokoknya kapan angkotnya, mobilnya lah sampai gaya baru 16 itu tak. Padahal 16 bukan. 16 16 Bang ya. Ya, banyak itu, ada gaya baru, ada Dika, ada Tengkuru, ada Kebumen, masing-masing punya keunikan sebenarnya. Ini yang di Tengkuru Bang ya. Ini bukan Di mana nih Bang? Luan Pasar 16. Di Seberangan Luan Pasar 16. Oh, Pasar, masih masuk ada jalan gedung ya. Pasar ya, jalan pasar. Mm-mm. Terus, Ini ini gambar Palembang zaman dulu nih aneh nih. sampingan ya. Jadi Palembang dingin nih perahunya aneh. ini perahunya kan kita baca. Oh, jadi kita kadang-kadang bertanya ngapa di tengah perahu itu ada kerang-kerang macam itu. Nah, kita, Oh ini ya. ya ada ceritanya kan, itu apa beda dengan perahu yang sekarang. Ini jenis perahu-perahu lama kan, tambangan ya. Iya. Sambil yang lain mungkin, atau mana ini apa ini apa sembat ya. Zembat. Laju. Laju. Jadi sembat itu dari bahasa Belanda zwembat ya. Zwembat. Nah, cuma kalau ke zwembat ini wong Belanda ini tidak boleh wong kita kalau ke sana. Harus pakai, wong kita kan kalau pesewet kan. Oh. Belanda jangan pesewet, harus pakai zwembat. Itulah asal kata itu gitu ya. Oh, Dari situ. Nah, ini dulu asal kata yang tadi dari sini ya ternyata. Kalau zaman dulu wong kita ini make sewet. Nah, tak boleh masuk tuh. Harus make zwembat. Zwembat. Agak ada tut, Mang. Iya. Tapi tidak porno itu, cuman kan. Itu tidak porno ya. Tidak ya. Terus kita lanjut ini gajah ini tadi. Ini Belanda pekelakar ini. Siko Belanda, siko Inggris kali ya. Baca pulau dia ini Belanda ini lamu hidup di Palembang, baca pulau berkelakar Mang. Iya, Belanda ini kapan lata cicip tempoyak lupa dia kejunya susah. Nah, agak mirip-miripnya. Nah, ini Mang, kita Tengkuru ini Tengkuru ini toko The Zone, Handelmi, toko swalayan pertama di Palembang. Sebenarnya bukan cuma di Palembang. The Zone ini miriplah, yang mirip-mirip The Zone itu artinya matahari. Apakah kemudian matahari sekarang departemen store itu satu kelompok? Saya kurang tahu. Yang jelas bahwa ini kelompok usaha di Pasar Baru Jakarta juga ada The Zone. Tulisannya salah itu, bukan The Zone begitu. Zone-nya matahari. Ini ada di Kuru. Jadi pasarnya itu kulo bertemu dengan wong yang langsung yang pernah belanja di situ ya. Mana harganya itu harga pas lah. Harga pas, harganya tidak macam nganyang. Wong gitu ini kan sudah nganyang tuh lah kan. Sama cak sekarang ini di mall-mall Mang, ada sudah apa namanya itu sudah tentu ke ya. Iya harganya. Sama cak mata ya, nyebut merek yang janganlah. Iya. Sama cak yang sekarang lah. Iya. Nah itu ada jeramba di depannya, ini jeramba Tengkuru yang sebelah darat. Jadi jeramba Tengkuru ini ada dua, siko di laut, siko di darat. Jadi yang ke arah Muaronyo, ini ke arah darat. Ini toko The Zone. Ini jelas Bu, yang pucuk-pucuk ini sadar putu kalau ini ya. Ya, ada kan. Nah ini Mang. Oh ini museum. Sebenarnya ini residency warning sebenarnya. Mang, residen. Caknya ini banyak ini audien kita ini adik-adik SMA. Aku lihat ada di belakang-belakang itu SMA po ya. Nah, coba Mang apa namanya itu museum ini kan jadi museum ya. Dulunya ini apa Mang yang dibongkar di ini? Jadi dulunya di posisi ini itu adalah Keraton Kutolamo. Dikatakan, jadi wong dingin itu tidak nyebut namo sebenarnya. Wong bae karena ada yang baru, ada yang anyar disebut yang lama. Ini Keraton Kutolamo. Ada juga nyebut Kuto Batu. Karena sebelumnya keraton yang sebelumnya itu di Pasar 16 tadi dari kayu. Jadi inilah Kuto Batu bangunan pertama. Tapi bukan yang ini. Di tempat ini dibangun ini kemudian. Tempat ini jadi namanya Kuto Batu. Ada lagi yang mengatakan Kuto Tengkuru kalau di pinggir Sungai Tengkuru ya. Nah, pada waktu kekalahan Palembang dalam perang 1821 dan seterusnya itu, kemudian semula ini Kuto Tengkuru ini tempat tinggal dari biasanya Pangeran Ratu putra mahkota. Nah, dibongkar habis, kemudian dibangunkan rumah komisaris Sevenhoven ini. Jadi inilah bangunan Belanda pertama di Palembang yang masih ada maksudnya. Kalau yang
Pernado itu ya Batu Ampar, Loji Sumeur, Pernado, tapi Bumi Hangus ya kan. Ini yang pernah yang masih bagus sampai iya, sekarang nih. iya masih bagus. Jadi rumah komisaris sebenarnya, komisaris Pansepan Hubert. Tapi sebagian dari bahan bakunya itu ngambil dari batu. Jadi pada waktu penggalian tahun 89, Pulau Nyingok langsung pada waktu dibuka kota ekskavasi kira-kira sebelah kanan dari depan ini ada pada waktu itu Pulau ya? baru ingat, baru tahu namanya itu siapa yang dari Perancis ini, ada yang baca ini kan? Siapa? Namanya siapa? Adalah pokoknya waktu itu Perancis. Jadi dibuat kota ekskavasi, jadi terlihat betul bahwa di bawah itu memang ada konstruksi dari Keraton Kutulamo. Jadi ini kalau ini sudah jadi ini setelah pada masa Belanda ini namanya residensi Woning. Woning itu rumah, residen itu rumah residen. Jadi rumahnya sebenarnya ini. Jadi kemudian atapnya masih sirap. Pulau masih nemukan atap sirap itu dan seterusnya. Jadi ini. Kemudian tentang di depannya ganti-ganti ya. Pernah ada kudo, pernah ada yang lain-lain. Itu cukup. Iya. Dulu peserta, mungkin kalau ada yang ditanya boleh ditulis di kolom chat. Nanti kalau izinkan untuk berbicara secara langsung dengan Mang Ican. Kita lanjut dulu. Nanti pukul 20.30, setengah jam kita sesi tanya jawab langsung komunikasi dengan Mang Ican. Nah, kita lanjut. Kita bahas gambar-gambar yang ditampilkan di sini. Tadi ini sekarang ini Museum SMB 2. Ternyata dulunya ini Kuto Batu tadi. Tapi bukan bangunan ini, Mang ya. Bukan bangunan ini. Ini bangunan Belanda. Ya. Bahannya dari Kuto Batu, Mang ya. Sebagian dari Kuto Batu. Oh ya. Kita lanjut. Nah ini ini melompat lagi, jadi mohon maaf ini tidak beratur rambutnya kan. Tidak apa-apa, kita cara bercerita yang tidak apa-apa. Ya, wong Belanda lagi kira-kira itu di seberangan Pertamina ada kemana ini? Pertamina Sungai Gerong. Jadi pada waktu itu kan Belanda pada waktu sebelum agresi itu kan mengirim pasukan ke sini, itu ada kapal perang namanya Piet Hein. Kapal Piet Hein itu dia Lego jangkar di sini. Jadi itu. Oke. Ini tadi. Nah ini apa, Bang? Nah ini Kuto Besar. Oh jadi ini ya bagian baluartinya. Baluarti. Kadang mau nyebut sebagai Bastian. Jadi ngapa posisinya macam itu? Sebenarnya kan itu kan ada sisi bentuk bangunan itu kan. Ini tempat meletakkan meriam sebenarnya. Meriam berapa ukuran itu? Meriam di sini, jadi posisi meriam di pucuk. Itu dak, Belandanya dak. Jadi meriam tuh kalau kita bayangkan, Mang, ini kan benteng ya, Kuto Besar sekarang. Meriamnya itu di ujung-ujung sini, Mang ya. Iya. Meriamnya di sini. Kalau di sini kan sudah mainnya senjata senapang atau pasukan yang lain. Ini jarak jauh. Jadi menurut salah satu sumber itu salah satu arah tembakannya itu ke Loji Sungai Aur sebenarnya. Jadi memang sudah diarahkan dengan jangkauan tembak Loji Sungai Aur kan kira-kira berapa jangkauannya? Nyebrang nian berarti. 10. Tapi ini kan namanya citadel dalam bahasa Belanda itu memang berlapis-lapis ya. Jadi yang berlapis-lapis itu bukan cuma waper kan. Dan berapa lapis? Lapisan. Pokoknya benteng pun ini berlapis-lapis. Jadi benteng Palembang ini berlapis-lapis. Yang paling depan kan yang paling luas Sungsang. Kemudian dari Sungsang sampai ke Pulau Kembaro itu banyak meriam-meriam disebut dengan meriam maling. Ya. Jadi meriam maling itu bukan boleh maling meriam, bukan. Dia nembaknya maling-maling. Singit-singitan. Kalau maling itu sebenarnya asal kata maling itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu singit-singitan. Itu maling-maling. Makanya kalau kamu lagi galak, kapan beli es? Apa yang diam-diam adik kamu maling-maling makan es. Nah, bukan maling es, bukan, tapi besingitan, maling-maling. Kemudian berubah. Ini kosakata ini masuk ke berbeda. Jadi kapan maling itu pasti jahat. Padahal belum tentu kan gitu. Iya. Atau maling wifi kan. Ini depan Masjid Agung. Nah, Mang, ini
Masjid Agung sebelum apa namanya tuh atasnya itu kayak sekarang ini ya. Nah, ini Iya, kira-kira tahun berapa, Bang? Ini masih ada kubah kecil ini. iya. Itu tahun 99 2000 kali. Atau 98. Padahal Mm-mm. lama juga setahunnya 365 hari tidak lupa gitu ya. Iya, Kita tahun itu lah 97 tahun atau 90-an nih. 90-an akhir ya. Ini Masjid Agung sebelum Cak sekarang. Nah, ini terus kita nah ini di 16. di Ini 16 16 hilir, ini. 16 hilir sebelum ada pasar los. Jadi mungkin adik-adik pengen tahu pasar 16 sekarang tempat kita galak belanja kan, belanja beli apa-apa kan. Sebelumnya ada bangunan yang terbakar ya. Itu yang bangunan yang terbakar itu disebut dengan pasar los. Wong nyebutnya pasar los. Kenapa los? Karena dia itu semacam bangsal. Jadi di dalam itu di jero itu lantai itu tidak kati ini pokoknya terbuka. Tidak kati batas jadi los Atik dia sekat lah ya. kati sekat ya namanya pasar Mm-mm. los. Nah itu mutung di tahun 93 dan kulo nyingok langsung dengan jarak yang merasakan panasnya itu karena kulo kan tinggal di 16 jadi kapal. Oh, Tapi kalau yang ini sebelum 16 hilir. Jadi kalau 16 hilir yang pasar 16 baru itu, pasar 16 itu Thomas Karsten. Thomas Karsten yang ya apa yang bisa nih membuat arsitek. Mm. ini yang sebelumnya. Ini yang sebelumnya. Ya. Ini Nah Kak ini baru ini termasuk ini dari kacangnya. apa filenya Bruno kan Palembang Darussalam ya. Ya, Nah, ini masih ketemu. Ini juga mungkin tahun 50-an ini Masjid Agung sebelum fotonya ada. nih. Nah, Nah, ini ini Mang. Ah, ini tahun ini 70. ini dari mana Mang fotonya nih, Mang? Ah, Dari pucuk tower itulah. Dari pucuk menara. Jadi menara itu pacak dinaiki dulunya ya. Jadi alhamdulillah wong tua kulo itu naik langsung ke pucuk. Jadi pacak naik ya. kan bukan Kalau pucuk bayang ke Mang kalau kita di pucuk itu bisa ca Monas, Mang. Wow, Mang. ya sebenarnya awalnya ada rencana itu, tapi kalau tampaknya dari dalam situasi di dalamnya itu tampaknya sulit. Sulit ya. Sempit ya sempit dan itu memang memang susah juga untuk itu. Tapi ada rencana emang pada awalnya untuk apa untuk iyalah untuk keperluan macam itu. Wisata ya. Ya, itu. Ini nih sekarang jadi apa? Yang sepatu roda itu ya. Ya Ini apa? betul. Heeh. Apa Belum namanya nih? jelas Aku pernah sebelum dicerita ke ini. Siapa apa namanya, Mang? sebelumnya sekarang ini sepatu roda ya itu Iya. Nusa Indah. Nusa Nah, Indah. Taman Nusa Nusa Indah. Indah. Nah Kalau ini sebelumnya lagi. Ini heeh, sebelumnya lagi. Ini namanya sebelumnya lagi. terminal bawah proyek. Jadi terminal Oh, bawah proyek yang sebelah ini itu untuk rute angkutan bis angkutan ke arah Sekayu, ke arah Jambi yang ini. Yang yang kita ini. jenguk, yang kita lihat ini kita jenguk ini kan ini ke arah sana. Baru tahun Sini ya. berapa itu pindah ke dekat Cinde. Baru kemudian pindah ke Oh, ke sini. KM5. Sekarang pindah ke KM12 gitu ya. Jadi Jadi marak-marak ke sana. ya ke sana. Oke. Nah, ini Oh, nah ini pasar los tadi. Ini bangunan pasar los tadi dari yang los tadi ya, dari pucuknya ini, dari atas. ya, Oke. banyak juga liwat. Nah ini Teguruk Mm-mm. zaman dulu ini lebih lama lagi. Ada peraturan ini putunya tidak apa ya. Nggak apa-apa, Bang. Ini Tengkorak. memang Mm-mm. sejarah ini memang harus punya kemampuan pindah-pindah tempat. Nah, nomaden juga Iya. dalam pikirannya. Heeh. Nah, ini Teguruk. Nah ini rumah Barhermester Palembang. Jadi ibaratnya wali kota Palembang. Sekarang jadi gedung Ini tekstil. Gedung oh, ini Museum Tekstil Ya, sekarang. iya, maksudnya. Daerah KI. Ya, Nah, Talas Semut. Ya. Talang Semut, adik-adik. Kalau ini kalau ke KI, kalau hari Minggu kita jogging, di situ ada depannya tuh ada patung ini yang sekarang Ya, patung pakaian adat tuh kan. ya. Nah, ini Bang dari Kelasan. Nah, ini jadi balik cerita sambil namanya cerita kan. Jadi Mm-mm. dulu tuh timbul pertanyaan dulu pempek itu mak mayonian. Ya, rupanya kita dapat bahan dari Raden Haji Muhammad Akib. Jadi memang sebenarnya pempek itu dari Kelesan. Nah sekarang kulo lagi nak nulis lagi tentang yang mana benar pempek atau empek-empek. Nah tunggu bagai tanggal terbitnya. Kita tunggu. Pempek atau empek-empek. Kelesan sudah jelas kan. Ya. Ini file lama ada. Lama. Nah ini tulisan
Kulo sebenarnya inspirasinya Bu Firman Lubis yang di Jakarta. Jadi menggambarkan Palembang tahun 50-an, sumbernya dari sebagian dari buku, juga rajin bertanya. Palembang itu rajin petakan, rajin petakon, rajin bertanya. Akhirnya alhamdulillah dapat bangunan ceritanya macam ini. Itu tahun 2009 dibuat. Itu keadaan Palembang tuh. Kepengennya buat 60, 70 dipisah-pisahkan, cuman agak susah periodisasi yang yang seperti itu, yang tapi akan diusahakan nanti. Insyaallah nanti. Oke, Mang, kita langsung masuk sesi diskusi ya, dengan para audien kita malam hari ini. Di sini sudah ada yang izin bertanya. Saya stop dulu biar lebih enak. Ada mana tadi? Bung Dudi ada tadi. Ada. Silakan langsung saja, Bung Dudi. Bung Dudi ini artis zaman dulu nih. Silakan, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cek? Alhamdulillah, Guyur. Jadi lama kita udah lagi di pedestrian, Cek. Iya, pedestrian tentang COVID-19 ini. Iya. Banyak nak tanya nih, Cek. Karena kaitan dengan tulisan kan, tulisan aku di media nanti kan. Soal makam-makam yang ada di Palembang itu, Cek. Jadi Cek pernah cerita dulu bahwa di makam yang lama itu kan di daerah Talang Jauh itu ya. Kemudian setelah itu dipindahkan di beberapa makam-makam yang ada di Palembang ya. Nah itu kakek bisa cerita lagi tidak, Cek, soal pemindahan makam-makam itu di mana ya? Titik-titik pemindahan makam itu dulu yang dari Talang Jauh itu. Dan tuh sebelum itu juga kan Belanda juga ada makam, Cek. Sekitar tahun makam-makam lama juga kan yang di tahun sampai dipindah ke Jawa kan, akhirnya makam-makam itu kan tahun 67. Nah itu titiknya tuh apa, memang di belakang Korem itu salah satunya, karena kan di catatan Belanda itu kan tidak menyebut secara pasti titiknya itu kan, karena dia hanya menyebut di antara bandara, arah bandara gitu, antara arah bandara gitu. Itu yang satu, Cek. Yang kedua soal pasukan Gajah Merah tadi. Aku pengen memastikan bahwa apakah pemicu perang 55 malam itu karena tentara Gajah Merah ini, karena di beberapa literatur Belanda pasukan Gajah Merah ini dikenal sangat bengis katanya, sangat temperamental, dan kebanyakan itu dari kaum orang-orang Ambon ya, yang bergabung di situ. Nah, aku pengen tahu apakah memang pemicunya salah satunya itu pasukan dari Gajah Merah yang terutama yang dari pasukan Ambon, karena kalau dari catatan Belanda banyak menyebutkan bahwa itu dalangnya itu pasukan Belanda yang dari yang mabuk itu, pasukan Ambon yang mabuk pada waktu itu, pada waktu itu. Yang ketiga, Cek, Palembang ini kan selain Palembang Darussalam ya, sangat sangat Islami lah, Cek. Wong Belanda ini kan dikenal seneng betino kan Dan kujingok banyak beberapa ada catatan-catatan yang tuh yang saya sempat baca di Historia ID soal ada wanita Belanda yang jadi PSK zaman Belanda di Palembang waktu itu kan, di waktu residen Palembangnya Van Mark salah, memang kalau ada Van Mark itu residen Palembang Nah dia ceritakan di situ ada betino Belanda yang jadi betino simpenan, dan akhirnya jadi tukar-tukar pasangan dengan situ, tukar-tukar pasangan pasukan Belanda pada itu. Malah tempat dia berpindah-pindah dari Sayangan malah ke Pelaju, saking banyaknya pacar-pacar itu kan. Akhirnya dia ini kan sempat tercatat di catatan Belanda. Nah, Cek ngelihat ada juga catatan-catatan itu soal soal perselingkuhan, kemudian atau mungkin wanita-wanita PSK Belanda zaman dulu itu, Cek. Nah itu aja, Cek. Terima kasih, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyaknya ada 4 ya. Jadi yang mana ingat mungkin nih?
Dindo ya, yang mana Yang diingat Pak ya? Iya. Pertama kalau soal kuburan Belanda tadi, kuburan Belanda itu memang ya, mohon maaf buat pendengar dari yang belum terbiasa dengan bahasa Palembang mungkin bisa diikuti ya. Jadi tapi juga mungkin biar suasananya memang terasa Palembang. Jadi kadang-kadang kita memang pakai bahasa Palembang, kadang-kadang tidak macam itu. Jadi kuburan Belanda itu sebenarnya yang ya berbeda lah dengan kaum Islam kan sebisa mungkin secepat mungkin kan dimakamkan ya dikuburkan. Kalau Belanda mungkin karena keyakinannya masih bisa ditunda kan beberapa hari atau beberapa pekan saja. Yang jelas kuburan pertama Belanda itu kira-kira sekarang di kantor pos. Yang pertama itu di kantor pos, kemudian di Jalan Kolonel Atmo di belakang, di posisi sekarang kira-kira di sekitar Metodis ya, Metodis Atmo. Kemudian ada lagi di Lorong Pagar Alam, Jalan Mayusun Pangkal dekat Bank Indonesia, kira-kira di belakang gereja HKBP, kalau tidak salah. Di situ, kemudian pindah lagi, tergantung zamannya ya, tergantung zamannya. Nah, yang disebut tadi yang di belakang Korem itu kita menafsirkan sebenarnya, karena yang ada itu cuma karena orang tidak menganggap ini penting sebagai bagian dari sejarah. Jadi orang hanya melakukan memberikan foto yang dipublish saja. Jadi kita mencoba untuk karena kita ada di tempatnya kita bisa memperkirakan saja. Jadi pada waktu itu banyak sekali prajurit baik Inggris maupun Belanda yang menjadi korban pada waktu sampai meninggal dunia pada waktu itu dikuburkan sekaligus. Artinya memang keyakinan agama mereka dimungkinkan untuk ditunda kemudian dikuburkan sekaligus. Itu di belakang Korem itu hampir bisa sebenarnya dipastikan karena saya masih ingat berapa tahun yang lalu ketika dibangun Rusunawa yang di Jalan Kastariansa ditemukan beberapa kali rangka manusia yang pada waktu itu tidak ada keterangan sama sekali. Baru kemudian ingatan saya ini terbawa kemudian ketika melihat foto-foto itu di zaman sekitar tahun 48 sampai 1950 ada pemakaman penguburan secara bukan simbolis, maksudnya secara bersama-sama. Itu jadi soal itu. Jadi kemungkinan itu cukup besar kalau soal itu. Kemudian soal kalau makam-makam Islam memang rata-rata di daerah yang disebutkan tadi itu pemakaman semua. Cuman kan ya karena begini, saya dapat informasi dari Raden Husin atau tahun 16 karena ada rencana untuk mulai menjadikan Sungai Tenggulu, karena Sungai Tenggulu kan panjang itu sampai muaranya ke daerah kira-kira di depan Cinde itu. Jadi untuk dibuat akses. Jadi kalau dulunya jalan ke arah Talang Betutu itu lewat Jalan Atmo. Jadi jalan pertama lewat Atmo, Jalan Tanah Jawa langsung ke sana. Kemudian dibuat lagi seperti menjadi semacam segitiga itu. Nah pada waktu itu ditimbun. Nah ada yang ditimbun, ada di kiri kanannya itu pemakaman. Dan itu kemudian Belanda juga sudah menyiapkan tempat pada waktu itu. Itu versi yang umum ya, kalaupun nanti ada versi yang lain. 3 tempat itu TPU yang kita sebut dengan, karena pada waktu dulu makamnya itu dibatasi cuma dengan kandang kawat, kandang berbentuk kawat, maka orang menyebutnya kandang kawat. Kalau kandang kawat pastilah kuburan sebenarnya. Jadi bukan hanya kandang kawat duku, tapi ada 3 kandang kawat Talang Ilir yang kemudian menjadi kandang kawat Kamboja, kandang kawat Puncak Sekuning, dan kandang kawat duku. Jadi itu sebagian mulai dipindahkan, sebagian masih ada di sana di daerah itu. Sebagian lagi dipindahkan ke ungkuran makam keluarga masing-masing. Jadi itu tentang makam. Kemudian tentang Rode Olipan tadi ya, Rode Olipan gajah merah. Rode itu kan merah, Olipan kan gajah. Kita tidak tahu bagaimana sih, tapi ada versi mengatakan meletusnya pertempuran 5 hari malam itu di antara catatan Belanda mengatakan itu adalah pertempuran tahun baru. Mereka kita nyebutnya kan pertempuran atau perang 5 hari malam. Belanda menyebutnya pertempuran tahun baru, atau dia menulisnya Selag Om Palembang. Selag itu ya kira-kira begitulah perangnya, Selag Om Palembang. Jadi terjadi pada tanggal 1 Januari. Ada beberapa versi mengatakan itu terjadi pada waktu
karena pengaruh minuman-minuman mereka itu minum-minuman keras dalam keadaan yang tidak terkendali, mereka melakukan provokasi, mungkin sambil dia dalam keadaan setengah sadar mungkin karena habis minum pada malam tahun baru, dia keluar dari benteng, kemudian ya cara orang dalam keadaan seperti itulah pengaruh minuman keras terjadi provokasi, kemudian pejuang-pejuang kita memang sudah karena eskalasi peningkatan kejadian di tahun 47 itu sejak Inggris mulai keluar dari Palembang. Jadi Oktober, November, Desember itu 46. Jadi memang sudah kondisinya sudah begitu rupa. Maka terjadilah tembak-menembak itu, akhirnya terjadi perang kota yang terjadi selama, kalau menurut Asnawi itu alam 120 jam. Jadi itu bahwa soal pemicu bisa diterima seperti itu, rasanya memang tepat. Siapa yang bisa membantah malam tahun baru biasanya orang melakukan pesta, dan kecenderungan sebagian orang itu suka minuman keras, itu tidak bisa diterima. Tapi eskalasi ketegangan juga ada pada akhir 46 itu. Itu yang memicu konflik itu. Kemudian tentang pertanyaan yang paling akhir itu yang paling susah jawabnya saya. Jawaban pertanyaan tentang ini memang datanya tidak banyak, jadi dan dia tidak ada kaitannya dengan lorong basah. Jadi kalau lorong basah itu lebih kepada, mohon maaf ya, katakanlah pekerjaannya itu, kerja informal itu, PSK itu bukan orang kita. Tapi kita tidak tahu siapa. Tapi kemudian saya ditunjukkan oleh almarhum yang berikan jadi narasumber, dia akan menunjukkan tempatnya sebenarnya. Sekarang masih bisa dilacak, tapi ya itu cerita lama ya. Tapi itulah kemudian. Tapi kalau PSK berbangsa asing itu datanya tidak banyak, hanya sebagian kecil saja yang bisa. Tapi memang itu tidak bisa dipungkiri, di mana-mana juga kan terjadi hal seperti itu sebenarnya, di Jakarta, di mana-mana, karena yalah memang itu persoalan yang ya cuma bentengnya cuma iman saja sebenarnya, soal agama, soal keyakinan. Jadi kalau orang beriman tidak akan melakukan seperti itu. Jadi itu sebabnya. Tapi kalau yang lain saya tidak punya data yang lebih terperinci. Oke, itu mungkin itu dulu. Mohon maaf kalau ini memuaskan. Ya. Itu Bung Dudi. Mungkin nanti bisa dilanjut ke ini ya. Selanjutnya kita menuju ke yang lain. Nah, ini tadi Bung Dudi. Mohon maaf ya, ini Bapak Ibu, dulu peserta Zoom malam hari ini, tidak semua pertanyaan atau yang mau langsung berbicara kami izinkan karena mengingat waktu kita sampai pukul 21.00. Selanjutnya langsung silakan berbicara ya. Ini ada izin bertanya Zulkarnain Syarif. Dipersilakan. Nah, ini sudah. Assalamualaikum, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, mana katong Palembang tuh, sorry lur, agak nyimpang dikit ini Cak, nak nanya ini. Sehubungan kami dapat link ini ada di sini disebut ke kampanye penetapan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Buku Palembang nih. Nah, Cak mana nih wacana yang katanya nak ditetap jadi Hari Buku Palembang. Dari Dinas Kearsipan Perpustakaan Kota Palembang yang kantornya tepatnya di sebelah kandang kawat yang saya omong tadi. Nah, kami belum tahu sampai sebatas mana wacana ini, Cek. Melibatkan siapa untuk menjadikan Hari Buku Palembang tanggal 21 Agustus ini, Cek. Aku baru tahu malam ini, baru tahu lihat di sini. Selama ini belum tahu. Nah, mungkin memang agak nyimpang dikit pertanyaan aku. Mohon pencerahannya, Cek. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kulo juga dapat dari panitia. Jadi apa tentang penetapan itu sebenarnya itu adalah suatu semangat untuk menggairahkan kembali literasi sebenarnya pustaka yang mungkin di kalangan generasi muda semakin berkurang sekarang. Jadi momentum itu dijadikan awal dari suatu gerakan untuk meningkatkan kembali literasi yang baik. Itu yang saya tangkap dari. Kemudian penentuan tanggalnya itu adalah tentang ini ya, dinilai tentang pencetakan Al-Quran, dan ini pada masa siapa namanya lupa di tahun 18 ya, Zari kayak Zari itu yang menjadi momen, karena tampaknya beberapa catatan menunjukkan bahwa justru Palembang itu lebih dulu ditimbang kota lain dalam soal-soal seperti ini. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan kalau kita bicara tentang bahwa Palembang itu tidak tertinggal dari kota lain. Memang dulunya Palembang itu terlepas dari momen pencetakan Al-Quran itu, bahwa memang Palembang itu termasuk kota yang memang menjadi kota yang penting di Hindia Belanda pada masa itu. Jadi memang kemudian teknologi itu datang lebih awal mungkin di Palembang, itu kita bisa maklum. Tapi kalau tentang lebih yang lain mungkin Pak saya belum baca jawabnya mungkin. Belum baca jawabnya, mungkin kaget langsung ke panitia jadi Pak pertimbangannya di. Ya, mungkin sebagai informasi itu untuk pembahasan tentang 21 Agustus itu sudah di awal pembukaan kemarin. Nah, kalau mau lihat rekamannya Pak Zulkarnain ada di channel YouTube Mang Dayat. Nah, ada rekamannya, atau bisa nanti berdiskusi dengan panitianya nanti. Nah, tapi untuk rekamannya bisa ada di channel YouTube Mang Dayat yang di hari pertama pembukaan dan kampanye 21 Agustus. Nah, baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada yang mau tanya tentang pembongkaran bangunan bersejarah, Mang. Nah, mungkin kita izinkan untuk berbicara. 3 wong lagi, baru 3 wong kita baca. Oke, Jaturi. Baik ya. Silakan ini Diaturi, silakan Diaturi Pak yang bertanya ini Galaxy A10 ini, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tahu dulu ada kantor polisi, kalau salah bangunan kayu di Jalan Merdeka 1. Kemudian di sebelahnya itu ada kantor pos. Nah, kenapa itu sampai dibongkar? Terakhir ini Pasar Kindi dibongkar juga. Kira-kira bagaimana itu alasannya, Pak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kulo ini? Langsung aja. Langsung. Jadi itu Pak, memang dulunya terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi memang soal bongkar ini memang nggak wilayah sering nih ya, terjadi di mana-mana. Mungkin kita tidak sadar sebenarnya. Kalau kita tanya di mana proklamasi RI dikumandangkan, jawabnya Jalan Pegangsaan ya, nomor 56 kan. Nah, rumah itu katanya lagi sudah dibongkar. Bukan main-main, rumah proklamasi lagi dibongkar. Jadi apalagi yang lain tadi Pak. Jadi memang pada waktu itu memang pada masa-masa yang lalu sebenarnya sudah ada monumen ordonansi. Jadi soal cagar budaya ini Belanda ini terus kita harus mengakui. Jadi kebetulan keluar dari hukum ya, jadi tahu bahwa dulu pada masa Hindia Belanda aturan itu belum segala hal diatur sebenarnya. Tentang hutan masih belum tegas aturannya. Tentang hewan satwa langka belum. Tapi di zaman Belanda sudah buat yang namanya monumen ordonansi. Jadi ordonansi tentang monumen atau benda cagar budaya. Yang baru kita kemudian setelah kita merdeka, setelah kita merdeka di tahun 92,
Baru kita ganti dengan undang-undang tahun 92 itu. Dan baru kemudian undang-undang 2010 yang menggantinya lagi. Ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, Belanda sebenarnya itu. Tapi memang mereka kemudian masih terbatas pada waktu itu. Jadi memang betul-betul kalau memang objek itu betul-betul memang objek yang punya bersejarah. Seperti kita tahu Borobudur itu hasil kerjaan renovasi dari restorasi dari Belanda, Prambanan dan yang lain-lain. Termasuk kalau kita Gedeng Suro itu kan sejak awal itu sudah Belanda turun tangan langsung. Tapi kemudian pada masa-masa setelahnya, mungkin ketika itu dibongkar, mungkin itu belum punya nilai. Tapi baru kemudian kita sadar, yang paling menyedihkan itu Pak sebenarnya gedung Handelszaken itu, yang sekarang menjadi Taman Jerambak Karang itu. Itu kalau gedung itu masih ada, suasana kota Palembang itu mungkin mirip-mirip Semarang lah, kota tua Semarang sebenarnya, atau di Jakarta di kota tua. Tapi sayangnya itu baru terjadi sebenarnya itu dibongkar dan kita kemudian hanya bisa meratapi hal itu. Nah, tentang bangunan bersejarah sebenarnya begini, kalau sudah ditetapkan sebagai dia tuh kuncinya satu, kalau sudah ditetapkan sebagai masuk kategori cagar budaya, maka segala perangkat hukum berlaku di situ. Usahakan membongkar, kita memindahkan barang saja itu berupa tindak pidana sebenarnya. Memindahkan barang, pokoknya kita melakukan sesuatu atas objek itu sudah merupakan tindak pidana. Nah, tapi itu juga bisa menjadi hilang sifat melawan hukumnya dalam bahasa hukum pidana itu kalau kemudian nanti ada penetapan dari pemerintah, sampai pemerintah juga menetapkan bahwa itu kemudian mengalami perubahan statusnya. Maka itu juga, maka sifat melawan hukum dari perbuatan itu menjadi hilang. Maka kalau itu terjadi, maka tidak bisa kita katakan itu sebagai tindak pidana cagar budaya. Saya kira itu saja mungkin Pak, kalau belum menuntaskan, mungkin kita nanti kapan-kapan bisa cerita lagi. Iya. Oke. Ya. Memang banyaknya memang bangunan yang lama yang sudah terbongkar sekarang. Kalau yang paling akhir ini Pasar Cindi itu Bang ya. Sampai dengan sekarang belum ada gentinya. Lanjut. Nah, ini masih ada yang kita izinkan lah untuk berbicara langsung. Izin bertanya. Ini ada Kurnia Nur. Silakan, saya angkat dulu ya. Kurnia Nur. Oke. Silakan. Apakah suara saya sudah masuk, Kak? Ya, sudah. Silakan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Kurnia Nur Laila dari Universitas Negeri Yogyakarta, muridnya Pak Ihsan di mata kuliah modul Nusantara. Wah, ini mahasiswanya. Ya. Izin bertanya, Pak. Nah, pertanyaannya tuh kita tahu kan kalau Palembang tuh termasuk daerah yang punya kultur budaya seperti kesultanan yang ada di Jogja. Tapi kenapa pamor atau strukturnya itu tidak semegah yang ada di Jogja? Jadi tidak ada bagaimana ya? Tidak lebih terkenal seperti itu daripada yang ada di Jogja seperti itu. Padahal sama-sama kesultanan seperti itu. Terus yang kedua, apakah ada sejarahnya ya Pak? Kalau orang Palembang tuh kalau berbicara tuh huruf R-nya tuh tidak jelas seperti itu. Apakah ada sejarahnya atau memang khas aja seperti itu? Terima kasih. Mbak ini dengeri kita bercerita dari tadi kayaknya memang. Palembangnya ada dua R jadi sih. Tadi itu makanya tuh yang paling khas tuh Bedegot itu. Pasai Bugu, Martabak, kan ada E-nya tuh agak susah. Itu budaya sebenarnya. Jadi saya bisa menyampaikan itu kalau memang dikondisikan. Maka betul lah, makanya jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu mengunjungi YouTube saya, nanti saya mengeluarkan itu sebanyak mungkin. Jadi siapkan baik kantong asoy, kayak muncul kalau R-nya situ kumpul di situ. Bedegot nih, Mbak. Iya, R-nya Bedegot. Jadi itu memang R-nya seperti itu. Jadi pada Mbak Kurnia, R Palembang itu memang khas seperti itu, tapi tidak semuanya. Jadi artinya ada yang diantara. Jadi pasar burung, ya bahasa Indonesia kan burung kan. Pasar burung itu R-nya sudah R Palembang, tapi ada R Palembang lagi, Bogung. Nah itu sudah lebih masuk lagi ke dalam soal itu. Nah, jadi memang itu soal kultur. Jadi memang saya sengaja itu karena saya sehari-hari sebenarnya mengajar menggunakan bahasa Indonesia, tapi saya berpikir bahwa kalau bukan kita
Ya bukan uji kampanye, jadi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu kampanye. Yang jelas kita berusaha untuk menyampaikan sebisa mungkin biar mahasiswa senyum-senyum kalau dengar saya Pak Ihsan ini kalau ngomongnya serius dalam mata kuliah tapi di sini ngomongnya dia ngomong di kampungnya dewek. Macam itu kira-kira saya mau melihat sisi seperti itu. Jadi itu kemudian soal kesultanan memang betul banyak pertanyaan besar seperti itu. Jadi seperti ini mungkin kalau yang lain-lain mungkin sudah paham dan yang Kesultanan Palembang Darussalam. Tadi di awal tadi ada lagunya. Jadi Kesultanan Palembang Darussalam ini itu melakukan perlawanan luar biasa. Jadi sebagai ukurannya begini saja sebenarnya. Saya tanya, walaupun bukan mau banding-bandingkan, ya, mohon maaf bukan mau banding-bandingkan. Jarak itu pada waktu dulu itu adalah sesuatu betul. Kalau sekarang tidak. Ada yang dari Jogja, dari Surabaya, sekarang kan tidak. Kalau zaman dulu jarak itu tentang sesuatu yang betul-betul sesuatu. Nah, Sultan Palembang itu diasingkan ke Ternate. Boleh dibandingkan dengan pahlawan lain. Mohon maaf kalau saya kira bisa saya sebutkan nama pahlawan yang lain. Bukan mau banding-bandingkan. Kita bayangkan Palembang Ternate itu berapa jaraknya dengan kapal layar pada masa itu. Dan bukan cuma Sultan Mahmud Badarudin yang diasingkan, semua keluarganya yang lainnya itu diasingkan ke timur semua. Ada yang ke Ambon, ada yang ke Banda, ada yang ke Tondano, ada yang ke Manado, ada yang ke Pulau Rote, ada yang ke Amahai, ada yang paling dekat itu cuma ke Batavia. Jadi mereka itu betul memang perlawanannya luar biasa sampai bahasa kita ini Belanda itu tidak sabaran lagi. Akhirnya Kesultanan Palembang itu persis 200 tahun yang lalu dihapuskan. Karena tidak bisa satupun diajak berkolaborasi atau menerima dikte monopolinya itu. Nah, itu saya tidak mengatakan tempat lain menerima, bukan. Maksud saya setiap daerah kan punya cara masing-masing. Nah, Jogja itu kita lihat memang ada proses yang lain. Jogja, Surakarta, Mangkunegaran, Surakarta itu kan ada hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat sampai kemudian keadaannya berbeda dengan Palembang. Maka kemudian memang Palembang sudah lama hilang, 200 tahun yang lalu. Tapi faktanya memang ada, tetap ada. Memang ada itu. Maka kemudian setelah reformasi, semangat ingin mengembalikan semangat identitas, itu kemudian muncul lagi, tapi dengan konteks negara kesatuan RI. Nah, jadi tentang kondisi itu sebenarnya. Nah, juga kalau kita perbandingkan, kalau di Jawa juga kan, antara Jogja, Surakarta, Mangkunegaran, Paku Alaman itu berbeda nasib itu. Tapi Jogja itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu bisa dikatakan bisa mengambil peran pada waktu itu Indonesia merdeka. Maka kemudian sejak awal kita mengakui bahwa ada dua daerah istimewa di Indonesia, satunya adalah Jogja. Karena memang sejak pagi-pagi sekali Sri Sultan itu memang menunjukkan sikapnya yang ke Republik ya, begitu ya, dibanding daerah yang lain. Mungkin kalau Palembang tidak usah kita hitung karena sudah lama hilang, kalau dihilangkan oleh penjajahan kolonial Belanda seperti itu. Dan juga memang bukan hanya itu, Sri Sultan Jogja itu kita lihat bagaimana sikapnya kepada rakyatnya itu ngarso dalam itu luar biasa memang. Jadi pada waktu Jepang menarik penduduk untuk Romusa, beliau itu sampai membuat suatu program sengaja untuk menjadikan itu alasan bahwa jangan orang Jogja ini diambil untuk pekerja Romusa. Maka dibuatlah terusan Mataram. Mungkin Mbak Kurnia lebih paham soal itu tentang selokan Mataram itu. Jadi itu memang situasinya berbeda-beda seperti itu. Oke. Luar biasa. Itu ya Mbak Kurnia ya. Nanti bercerita lagi dengan Kando Mangican di kelas lah. Tapi bahasanya beda, Bang ya. Kalau di sini kita pakai bederot. Nah, ini mungkin karena kita waktu, ini terakhir mungkin ya. Ini tentang Teluk Abang. Nah, saya kepingin yang ini dari Man3 Palembang. Boleh langsung untuk apa? Silakan ajukan Man3 Palembang. Halo. Baik, terima kasih untuk Pak Jeki sebagai moderator. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa on kamera. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi berhubung dengan
pertanyaan yang sudah saya tuliskan di chat tadi mengenai Teluk Abang sebagai peringatan kemerdekaan di Palembang. Nah, sampai sekarang itu perayaan kemerdekaan di Palembang itu identik dengan Teluk Abang. Nah, di media pun, di media cetak maupun media internet itu pernah saya baca kalau Teluk Abang itu ada kaitannya dengan perayaan Ratu Belanda di Palembang. Apakah kaitan antara perayaan Ratu Belanda itu dengan peringatan kemerdekaan sekarang, yang sampai sekarang itu eksistensi Teluk Abang itu masih ada di tahun 2021, dan di mana sumber literasi yang bisa kita peroleh mengenai pembahasan Teluk Abang dan perayaan Ratu Wilhelmina tadi. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih moderator Pak Jeki atas kesempatannya. Dan terima kasih nanti atas jawaban yang akan diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya. Jadi memang Teluk Abang kemarin beberapa hari ini laris nih kan. Jadi kalau sempat sore-sore ke situ ya tidak kebagian lagi, tidak kebagianan lagi. Udah dibeli wong galo. Nah, cuman untung masih ada yang lama simpen masih di pojok gomok. Jadi ya, cuman boleh teluk ukan baik kemarin tuh, teluk ukan, teluk pindang, ada ketan sepit. Alhamdulillah, pokoknya ramai viral itu sangat membantu para saudara kita yang pedagang itu tahun ini luar biasa. Itu respon publik ya untuk membeli Teluk Abang itu. Jadi sebenarnya lucu ini Mbak atau Ibu tadi, kita ini sebenarnya Palembang ini memang galak semon sebenarnya ngomong gitu ya, ngomong gitu. Kendak dia nian sebenarnya. Yang dia beli itu bukan Teluk Abang sebenarnya. Kapal-kapalan itu untuk anaknya, entah kapal terbang, entah kapal laut, nggak tahu merek apa Boeing, apa Sukhoi, nggak tahu gitu. Pokoknya dia nak beli itu, tapi yang itu sebut Teluk Abang. Kenapa Teluk Abang? Karena ada Teluk Abang itu kan warna Abang, untuk daerah yang lain sebut warna merah sebenarnya. Abang itu bukan kakak, kalau di Palembang itu Abang itu sama dengan Jawa sih sebenarnya. Lemah Abang itu lemah abang gitu ya, tanah abang itu ya, jadi abangnya itu merah. Jadi sumbu sebenarnya warna sumbu itu bukan warna aslinya, warna sumbu itu pewarnaan alami, warnanya abang itu. Nah ditusukkan, kalau bahasa Palembang kan dicucukkan di situ. Nah, dicucukkan di situ, bahkan kadang-kadang uang nggak termakan lagi dengan telur itu karena sudah dicucuk berhari-hari, kena kontaminasi udara, apalagi COVID-19 ini mungkin lebih cepat dia ini kali kan, usah ada pajak kita makan lagi. Cuman yang kita beli itulah permainannya itu. Nah, tentang telur apa? Maka ada telur. Jadi sebelum saya jawab itu, ada lagi telur ukan. Jadi yang pulau, kalau pengen tahu, tolong ke YouTube pulau itu. Ada telur ukan dengan kolok Columbus itu mudah-mudahan jadi temuan kita. Bukan, Mang. Ya, telur apa bukan itu tuh. Jadi maka telur Columbus itu. Jadi ada riwayatnya. Tinggal klik saja kalau saudara mau lihat di Google apakah telur Columbus, maka di antara ide saya sebenarnya usulkan pada pemerintah kota, Palembang itu simbolnya mestinya dibuatkan telur abang. Telur abang besar itu. Cuman di fondasi dia ngelundung, Nasaro gitu telur abang besar ngelundung nimpok pala itu. Dikil gitu lantaknya. Jadi telur abang itu kalau pajak dibuat, karena ada satu kota di Amerika itu telur Columbus. Jadi itu simbol sebenarnya, simbol bagaimana penemuan benua Amerika. Itu boleh Teluk Abang. Agak lucu-lucu tapi tidak apa-apa lah. Kira lemah macam itu kan. Mudah ngechatnya pula warna abang itu kan. Tinggal beli cat warna abang, tinggal cat setiap tahun. Nah itu usul saya seperti itu. Jadi sebenarnya itu balik ke zaman, memang zaman yang ada yang mengatakan itu zaman Hindia Belanda itu peringatan Ratu Wilhelmina. Ada yang mengatakan lebih lama lagi di zaman Kesultanan. Nah, tentu saja kita bukan mau menolak informasi, karena orang zaman dulu tidak pernah terpikir, bahkan manuskrip itu tidak pernah menceritakan Teluk Abang. Tentang bidah tidak dituliskan, mungkin hanya sebagian saja ada. Jadi kita hanya mereka-reka. Tapi yang jelas bahwa memang Wilhelmina itu adalah Ratu Inggris yang berkuasa sangat lama. Dia bertemu dengan Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan sampai kemudian ketika peralihan pengakuan kedaulatan RI. Jadi dia waktu yang sangat panjang. Mungkin adik-adik tidak tahu bahwa di Palembang itu ada dua tempat yang di
dinamai atau di apa istilahnya, istilah kerennya disebut Sebung Palembang disebut. Oh ya, ada sih kok tadi didedikasi ke kayak macam itu. Untuk Wilhelmina, itulah jembatan Kertopati, Wilhelmina Bro, dan sikok lagi Taman Wilhelmina di Kampung Iwa. Sebenarnya itu. Nah, setiap kota pada masa itu melakukan peringatan kelahiran Ratu Wilhelmina. Nah, Palembang tidak kalah melo. Melo juga. Nah, dia mengatakan pada masa itulah. Dan itu masuk akal. Kenapa? Masuk akal karena kalau kita bilang zaman Kesultanan, pesawat terbang belum ada. Kapal terbang itu. Ya. Kapal terbang itu pertama kali baru ada foto pertama Palembang itu tahun 29 atau 27. Mohon maaf saya lupa karena antara 27 29 itulah foto udara Palembang pertama. Nah, bisa jadi karena ini benda langka melihat kapal terbang. Sampai sekarang kalau gitu yang biasa juga kapal terbang, udah kecil, yang rumahnya ada rute kapal terbang, kapan kapal terbang lewat pastilah betul dia di rumahnya. Kapal terbang minta duit katanya macam itu kan. Kalau zaman kecil lo minta duit. Duit ya memang ada cerita dia galak ngejit duit itu. Nah, sekarang memang memang ada satu tempat. Cuman sekarang lah buntu kali ya. Nah, jadi mungkin dengan kita nyinggung bentuk kapal terbang itu kita bisa nerima itu di zaman Belanda. Tapi kalau tanya di orang tua-tua bingen yang masih pacak ditanya tuh tahun 50-an, itu lado. Jadi 50-an lado, kenceran namanya kan. Kalau Dewi ingat tahun 70-an, mungkin di ruang Zoom ini ada yang lebih senior dari Pulau, mungkin pacak ingat juga. Memang macam itulah. Cuma dulu bingen itu dia cucunya itu di gedebong pisang. Jadi cucuan dari tangki apa? Cucuan dari apa? Tangkai dari Teluk Abang tadi. Kenceran. Kencer itu tadi dicucuk di gedebong pisang. Jadi kenceran itu ini, Mang. Apa baling-baling apa dia? Kenceran itu sebenarnya pesta keseluruhan. Jadi bida. Jadi namanya acara festivalnya itu kenceran. Kita tidak pacak mesti ke juga apa karena banyak kencer-kencer dan juga gitu yang jelas. Emang wong bingen itu kan nyebut apa adanya baik kan, apa yang dia selik itu yang disebut kan macam itu. Allah alam kita belum pacak, mungkin di antara yang lain kalau pacak bantu mungkin macam itu. Jadi itu soal sumber itu susah kalau Abang tadi. Jadi yang paling pacak mungkin kalau nak di riset itu memang kita harus banyak bertanya dengan wong tua-tua. Tapi dengan catatan juga sebenarnya tidak seluruh wong tua. Karena kalau wong tua, mohon maaf, kalau wong tua yang sebelumnya bukan berasal dari Palembang, yang baru kemudian bekerja di Palembang, dia tua juga, tapi dia tidak mengalami di Palembang. Dia mengalami di komplek apa seandainya. Dia tidak ketemu. Tapi kalau wong tua Palembang, mungkin sebagian masih ada wong-wongnya. Kita pacak bertanya, memang pelan nanya, apalagi dengan kondisi sekarang, kita himpun mungkin pacak gitu. Tapi kalau mudah-mudahan ke depan ketemu kita manuskrip yang menuliskan tentang hal ini. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Mungkin itu ya untuk Ibu atau Mbak yang dari Mantigo tadi tentang Teluk Abang. Sekarang posisi udah jam 9:04. Ada terasa kita dari jam 7:30 sampai jam 9 ini bercerita mengenai kota Palembang, dari Skip, Teluk Abang, terus yang di Pelaju tadi, asal kata yang sampai ke kuburan tadi. Ya, sampai ke kuburan. Aku baru tahu, Mang, kandang kawat itu bukan siko itu, berarti kandang kawat itu nyebut untuk kuburan. Kadang kawat kebun bunga, kadang kawat ini. Tapi yang TPU yang bukan yang TPU. Nah, itu. Malam hari ini sangat luar biasa. Masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari para yang hadir di Zoom kita malam hari ini. Mohon maaf pertanyaannya sebagian masih belum bisa kita baca ke. Mudah-mudahan di lain waktu nanti bisa kita diskusi lagi bersama Raden Muhammad Iksan atau Mang Ican. Mungkin untuk terakhir, Mang, statement terakhirnya mengenai bagaimana sejarah budaya lokal Palembang ini ke depannya, khusus untuk anak-anak muda lebih mencintai dan bangga dengan budaya Palembang ini. Silakan, Mang. Betul, jadi budaya itu identitas kita. Kita harus mempertahankan budaya itu semampu kita, sepatutnya kita.
dalam suasana yang tepat tentu saja. Artinya macam kalau ke pasar tidak perlu pakai tanjanya, oke? Jadi bukan tempatnya kan. Jadi kita lihat situasi. Itu mengangkat kebudayaan gitu. Jadi kita bukan mau berbeda, tapi memang kebudayaan itu memang merupakan ciri setiap etnik, setiap suku bangsa. Maka kita harus pelihara. Bukan hanya tampilan fisik, tapi juga pengetahuan. Alangkah menyedihkannya kalau kita tahu tentang Kepulauan Mariana di Samudra Pasifik, ya, tapi kita tidak tahu dengan Mariana yang di Singkong. Oke, kapan-kapan perlu cerita kan itu. Jadi kita harus tahu. Jangan kita tahu jauh-jauh yang di depan mata kita tidak tahu. Jadi kita harus tahu. Jadi rasa ingin tahu itu sebenarnya modal awal untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Terus menerus begitu, nanti kita akan merasa menjadi lebih asik bahwa kita menemukan sesuatu. Kita bisa mulai dengan pikiran kita diberikan kebebasan untuk berpikir dalam batas-batas yang tentu saja agama tentukan, dan moral juga begitu. Jadi kita mikirkan apa saja. Jadi kalau saya itu menemukan apa seandainya, saya akan berpikir, ngapo sangkan disebut macam ini namanya. Ada yang tidak ketemu gitu. Ada yang sampai sekarang tidak ketemu, atau yang saya sebut di sebelumnya itu mulai terbantahkan. Kita harus terbuka bahwa memang itu adalah suatu kesimpulan awal yang tidak tepat. Maka kita perbaiki. Jadi itu contohnya begini, Sekana itu rupanya ada daerah perairan di pantai timur, namanya daerah Sekana juga. Sementara kita cari dalam kamus apapun tidak ketemu kata-kata Sekana itu. Jadi itu kondisinya. Mohon maaf jadi saya seperti itu. Mungkin baterai saya hampir habis, kalau saya putus nanti. Cuma itu saja mungkin pernyataan saya. Cuman kalau boleh saya berpromosi, lihat YouTube saya saja, Hendri Muhammad Iksan. Memang belum banyak, ini masih rintisan. Tapi kalau Bapak Ibu, saudara sekaliannya suka, saya akan ceritakan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan sampai ke nama jalan dijabur rumah Bapak Ibu. Kalau baca diceritu. Kira itu mungkin mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan bisa menyenangkan hati, dan kalaupun tidak puas jangan mencari kepuasan di tempat lain. Jadi cukuplah di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kita bercerita malam ini bersama Mang Dayat. Informasi lagi untuk para peserta, selain di Zoom, kita malam hari ini juga disiarkan secara langsung live streaming melalui Mang Dayat channelnya Wong Palembang. Update sekarang yang mengikuti melalui streaming YouTube itu lebih kurang ada 1.811 yang mengikuti. Nah, selain di akun Zoom. Nah, di Zoom sekarang ada 76. Tadi di awal ada 100-an. Nah, luar biasa tanggapan dan partisipasi yang mengikuti acara kita pada malam hari ini. Bayangannya masih banyak yang mencintai sejarah budaya Kota Palembang ini. Baik, begitu saja acara kita pada malam hari ini. Saya Jeki Sepriadi sebagai moderator yang sudah dari pukul 7:30 tadi sampai dengan jam 9:10 ini menemani Bapak Ibu, saudara-saudari di room ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada panitia. Ya, terima kasih Mang Ican dan Cek Jeki ya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini, kami minta izin kepada Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan sebentar videonya. Kita akan mendokumentasikan kebersamaan kita pada malam hari ini. Ini ada 3 layar mungkin ya, jadi tahan senyumnya. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Sebentar, layar pertama baru ya. 3, 2, 1. Lagi, layar kedua. Layar ketiga. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Iya. Bapak Ibu, kegiatan kita pada malam hari ini sudah tiba di akhir acara. Kami mengingatkan
rangkaian kegiatan Pekan Pustaka Palembang 3 akan berlangsung sampai tanggal 28 Agustus nanti. Bapak Ibu semua kami harapkan berkenan hadir di sesi-sesi kegiatan Pekan Pustaka Palembang ketiga selanjutnya. Karena esok hari, Senin 23 Agustus 2021, ada bedah buku As-Sayyid Umar Bagindo Sari, Jejaring Ulama Wali Songo dan Penyebaran Islam di Sumatera Selatan. Dengan narasumber, penulisnya M. Ihsan Darman dan moderator Hafiduddin. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita pada malam hari ini dan moderator kita yang sangat luar biasa. Bedah naskah buku malam hari ini kita akhiri di sini. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesilapan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu